Hai, saya Nanda dari maukerja.id. SMP nggak perlu ditulis, sebelah kiri difokuskan untuk profil, sama yang waiters ini nggak usah ditulis. Ini bakal aku skip, template ini cocok untuk seorang fresh graduate. Halo, aku Nanda dari maukerja.id. Hari ini aku bakal nge-review CV yang udah diterima sama tim maukerja.id di DM Instagram @maukerja.id. Jadi langsung aja kita review apa yang ada di depan aku sekarang. Oke, jadi di depan aku udah ada CV dari seseorang yang namanya Yeni. Yeni ini lahir tanggal 30 tahun 1999. Jadi usianya masih 22 tahun ya, kalau nggak salah. Bener nggak tuh? Nah, aku rasa karena usia Mbak Yeni yang masih cukup muda, sepertinya CV ini tuh mau digunakan untuk ngelamar magang atau pekerjaan pertamanya. Nah, langsung aja kita bahas dan kita review CV-nya dari Mbak Yeni. Di sini ada foto, nama, terus ada tempat tanggal lahir aku rasa, tapi tempat dan bulannya disensor. Nah, untuk foto mungkin menurut kalian fotonya terlalu besar. Tapi aku bisa tahu kenapa Mbak Yeni naruh fotonya cukup besar di sini, karena mungkin Mbak Yeni belum punya banyak pengalaman kerja sehingga tersisa banyak ruang yang ada di CV-nya, makanya fotonya cukup gede. Tapi nggak masalah. Nanti aku bakal kasih tahu tips dan triknya. Sebenarnya masih ada alternatif lainnya untuk mengisi ruang-ruang yang ada. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Setelah nama, tempat tanggal lahir, di sini ada profil. Nah, sebenarnya buat profil sendiri ya, bagusnya itu kamu menjelaskan kayak apa aja sih pencapaian kamu pengalaman kamu kayak gimana. Contohnya di sini kan kita bisa lihat kalau seandainya Mbak Yeni itu udah pernah bekerja sebagai seorang humas selama 1 tahun ya kan, maka Mbak Yeni bisa bilang di halaman profilnya seorang humas dengan 1 tahun pengalaman kerja, contohnya kayak gitu. Nah, itu cukup berharga daripada di sini Yeni bilang saya adalah seseorang yang sangat menyukai hal-hal baru dan senang bertemu dengan orang baru. Nah, ini meaningless, gak ada artinya buat seorang recruiter ngeliat ini gitu. Untuk apa ya informasinya? Karena fungsi CV itu kayak gini. Ketika ngepost lowongan kerja, recruiter itu kan punya requirements. Kamu harus punya 10 tahun pengalaman kerja, misalkan kamu harus menguasai ini, kamu harus menguasai itu. Nah, dari CV ini si recruiter tuh bisa screening, kamu cocok gak sama requirements atau persyaratan lowongan yang ada. Kalau seandainya nggak cocok ya mungkin nggak masuk shortlist dan nggak dipanggil interview gitu. Nah, ini informasi kontak berikutnya. Ada nomor WhatsApp di sini, terus ada nomor telepon. Nah, ini redundan. Nah, depannya sih sama-sama 083 ya. Aku rasa dijadiin satu aja nggak apa-apa. Kecuali memang nomor WhatsApp dan nomor teleponnya berbeda. Bisa ditulis 2 hal yang berbeda. Terus di sini ada email. Nah, ini letak sih ya, karena sebenarnya habis email ini kan ada banyak space kosong nih. Jadi ini sebenarnya bisa naik ke atas sini. Nah, tulisan emailnya, jangan di bawahnya gini, agak sedikit aneh. Nah, terakhir itu ada alamat. Ya, ini gak usah dibahas lebih banyak lagi lah ya. Aku udah cukup sering banyak bahas soal ini. Untuk alamat sendiri sebenarnya nggak perlu alamat lengkap. Kenapa? Karena tradisi nulis alamat lengkap dalam sebuah CV itu zaman dulu digunakan untuk keperluan korespondensi. Artinya kalau seandainya kamu ngelamar kerja misalkan, terus kamu diterima dan dipanggil interview, maka kamu bakal dikirimin surat panggilan interview ke alamat yang udah kamu taruh di sini. Tapi karena sekarang udah nggak begitu ada surat menyurat lah, udah nggak begitu common ya. Kebanyakan email atau WhatsApp langsung. Jadi sebenarnya nggak perlu. Nah, dalam menulis CV itu agak tricky sebenarnya, karena kita nggak pernah tahu bagaimana sebuah perusahaan yang nerima CV kita itu memperlakukan CV kita. Kalau seandainya kamu nggak masuk shortlist misalkan, nggak lolos screening, CV kamu didispose-nya, dibuangnya tuh kayak gimana? Apakah kemudian CV-nya itu diuol-uol terus taruh tong sampah, atau disensor dulu kayak gini, di-shred, cacah-cacah baru dibuang, atau kalau seandainya bentuknya digital, di delete-nya secure delete gak, atau jangan-jangan cuma di-drag doang ke recycle bin. Nah, itu penting banget untuk menjaga kerahasiaan di CV. Jadi jangan terlalu naruh banyak informasi sensitif kayak nomor KTP, alamat lengkap, nama ibu dan segala jenisnya, perlu ditaruh di CV. Berikutnya media sosial. Nah, ini media sosial ada Instagram sama Twitter ya. Ya nggak apa-apa ditulis, tapi pastiin untuk agar akunnya nggak dikunci. Yang pertama. Oke, berikutnya di sini ada pendidikan. Pendidikan ini Mbak Yeni
itu lulus sarjana ekonomi jurusan manajemen dari Universitas bla bla bla, IPK-nya 3,34, terus SMKN jurusan tata busana, nilai rata-ratanya 82. Nah, banyak yang nanya, perlu nggak sih nulisin IPK? Jawabannya tergantung. Karena apa? Karena beda industri, beda juga requirements-nya. Kalau aku misalkan kerja di startup digital, di tempat aku khususnya, kita nggak begitu peduli sama IPK pelamar. Karena kita nggak ngelihat apa yang udah pernah mereka bikin, tapi kita juga berusaha untuk memproyeksikan misalkan 2-3 tahun yang akan datang, bagaimana potensi kandidat ini gitu. Jadi IPK doesn't matter, mungkin lebih ditekankan pada portofolionya, pengalaman kerjanya kalau di tempat aku kayak gitu. Tapi berbeda lagi dengan beberapa industri-industri yang cukup strict, yang cukup kaku. Misalkan di BUMN atau perusahaan korporat yang besar gitu ya kan, dimana IPK itu masih dijadikan salah satu parameter mengukur orang ini tuh prestasinya bagus gak, cerdas apa enggak gitu. Meskipun menurut aku pribadi IPK ya IPK, doesn't reflect potensi kamu sesungguhnya, karena bisa aja kamu sukanya A tapi kuliahnya B gitu ya kan, jadi it doesn't matter kalau menurut aku pribadi. Nah, kalau seandainya kalian gak pede sama IPK-nya, nggak usah ditulis aja nggak apa-apa. Rata-rata juga sebenarnya nggak begitu penting, tapi kalau seandainya kalian mau flexing, dapat IPK-nya tinggi terus cum laude misalkan, tulis aja juga nggak masalah, jadi doesn't matter. Oke. Berikutnya pengalaman kerja. Ini bagus ya, udah urutannya udah chronological, jadi yang terkini dulu sampai yang terlampau. Nah, kita bisa lihat di sini Mbak Yeni itu udah bekerja dari tahun 2016 dengan pengalaman kerja yang berbeda-beda. Pekerjaan pertamanya Mbak Yeni itu jadi sales marketing produk. Terus habis itu dia lanjut jadi waiters. Terus habis itu dia jadi mahasiswa magang humas. Habis itu dia jadi barista. Nah, pengalaman kerja ini nggak semuanya harus ditulis. Tergantung dari posisi dan lowongan yang pengen Mbak Yeni lamar. Kayak gitu. Contohnya, Mbak Yeni pengen ngelamar jadi posisi sales atau posisi marketing. Maka si barista ini sama yang waiters ini nggak usah ditulis. Nggak masalah gitu, karena nggak relevan. Pun nggak ada value-nya. Kecuali Mbak Yeni ingin melamar misalkan di perusahaan food and beverage gitu ya kan, pengen ngelamar jadi manajer sebuah restoran, maka jadi barista ini dan jadi waiters ini ditulis juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya berbeda 180 derajat gak usah ditulis yang si waiter sama baristanya kayak gitu. Berikutnya bagaimana Mbak Yeni menuliskan pengalaman kerjanya. Nah, ini kan sebenarnya ya kalau kita lihat di sini, mahasiswa magang humas ini kan posisinya membantu staf dalam pengelolaan administrasi, ini kan pekerjaannya ya, pekerjaan sehari-harinya. Nah, ini jangan dijadiin satu list yang sama, harusnya beda. Contohnya misalkan penulisannya bisa kayak gini, universitas bla 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 bla, di sini magang humas intern, contohnya kayak gitu. Nah, jadi ini title-nya, ini subtitle-nya, baru di bawahnya itu description-nya kayak gitu. Nah, description-nya pun bisa bullet points kayak gini, atau aku pribadi lebih prefer ngelihat kalau seandainya seorang kandidat itu mendeskripsikan pekerjaannya itu nggak cuman apa aja yang mereka kerjain. Karena kalau ditanya humas kerjanya apa, membantu staf dalam pengelolaan administrasi kearsipan, a bit weird, apakah humas melakukan itu? Sama mengelola akun sosial media Instagram. Nah, ini kan common things yang dilakukan sama seorang humas, dokumentasi setiap kegiatan. Gak usah Mbak Yeni tulisin juga kita tahu ini kerjanya humas. But pencapaian apa aja yang sudah Mbak Yeni capai selama bekerja sebagai mahasiswa magang humas? Nah, mana kuantitasnya, mana kualitasnya? Contohnya mengelola akun sosial media. Mungkin Mbak Yeni bisa ceritain growth sosial medianya kayak gimana? Semenjak Mbak Yeni handle, naik followers berapa banyak, berapa persen. Berikutnya dokumentasi setiap kegiatan. Misalkan berapa banyak dokumentasi kegiatan yang Yeni lakukan selama jadi anak magang. Nah, terus hasil dari dokumentasinya gimana? Distribusinya kayak gimana? Hasil distribusi dokumentasinya gimana misalkan? Itu yang menarik untuk seandainya diceritain lebih lanjut. Jadi sales juga, sales marketing produk, misalkan ini kan jabatannya promotor nih ya. Misalkan
berapa banyak salesnya, berapa banyak barang yang dijual, ya kan, success rate-nya kayak gimana, berapa banyak lead yang di-generate, gitu kan, berapa banyak lead yang di-approach misalkan. Nah itu bisa diceritakan supaya jadi lebih berbobot dan value dari CV-nya sendiri meningkat. Nah terus berikutnya ini pengalaman kerja, aku rasa itu aja sih yang harus diperbaikin. Nah berikutnya ketertarikan nih, seni fotografi, sosial media, desain busana, SDM, hubungan masyarakat. Nah ini tuh doesn't quite matter ya menurut aku pribadi. Kalau seandainya ketertarikan ini kan sebenarnya sama dengan hobi. Ini nggak ada value-nya sih, nggak bisa determine apakah misalkan kamu orang yang tepat untuk pekerjaan ini apa enggak, apakah kamu meeting the requirements atau enggak. Ini nggak begitu terlihat sebenarnya. Nah jadi nggak usah ditulis aja, nggak masalah. Nah berikutnya ini pengalaman organisasi. Ini sekretaris, wakil ketua umum, anggota, ketua umum, pengawas. Aku rasa yang di blog ini, yang di sensor ini itu nama organisasinya ya. Ditulis kayak gini nggak apa-apa, atau mau ditulis formatnya sama kayak pengalaman kerja juga bagus. Nah tadi kan aku sempat bilang ya, Mbak Yeni ini kan fotonya gede banget, mungkin untuk menutupi ruang yang memenuhi ruang yang ada di desain CV-nya. Nah tapi perlu kita ingat di sini, dari beberapa seksi ini kayak profil, informasi kontak, media sosial, pendidikan, pengalaman kerja, terus ketertarikan, pengalaman organisasi. Nah ini font size-nya beda-beda, ya kan? Kalau seandainya font size-nya bisa disamakan misalkan, atau misalkan ini kan 2017, 2018 sekretaris. Kalau besarnya bisa disamain kayak pengalaman kerja ini 2019, universitas bla bla bla, ya kan? Sementara deskripsinya mungkin karena berbeda, yang ini title, yang ini title-nya, yang ini subtitle-nya, maka deskripsinya berbeda. Ya kan lebih kecil nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya bisa disamain kan bisa menghemat tempat yang cukup banyak sebenarnya ruangnya. Plus tadi ketertarikan dihapus, jadi ada ruang lainnya. Mbak ini bisa nulis lebih banyak lagi, bisa menceritakan lebih banyak lagi. Gitu. Nah ini formatnya nggak ada, cuman aku paling kritisi font size yang berbeda-beda aja ya. Nah berikutnya keterampilan. Nah ini ada copywriting, initiative, creative, speak ini maksudnya apa? Microsoft App, ini Microsoft App tuh Microsoft App apa? Inisiatif, ini juga inisiatif apa? Nah skill atau keterampilan itu kan ada dua, ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Nah, soft skill itu didapatkan seiring berjalannya waktu. Semakin lama kalian bekerja, semakin kalian interaksi sama banyak orang dari latar belakang yang berbeda, kalian ngelakuin profesi, menekuni profesi kalian, soft skill pasti nambah. Kan? Kalau hard, contohnya soft skill itu apa? Kreativitas, itu kemampuan berbicara, inisiatif yang tinggi, itu soft skill. Nah, kalau hard skill itu copywriting, ya kan, Microsoft App ini. Nah, penulisan soft skill itu bisa dijahit atau dituliskan bersamaan dengan deskripsi pengalaman kerjanya Mbak Yeni. Contohnya misalkan Mbak Yeni mau bilang kalau seandainya Mbak Yeni ini punya inisiatif yang tinggi. Maka ketika kerja jadi sales, jadi promotor di PT apa nih yang job desk-nya sales marketing product, ada nggak momen di mana selama Mbak Yeni kerja jadi promotor tuh yang menunjukkan bahwa inisiatif Mbak Yeni tinggi? Nah, bisa diceritain di situ. Kreativitas. Misalkan dokumentasi setiap kegiatan nggak cuma dokumentasi aja, tapi edit juga, publish juga di sosial media juga, yang bisa diceritain di sininya juga. Seberapa kreatif Mbak Yeni sebenarnya. Kemampuan berbicara bisa juga dijelasin di pengalaman kerja. Jadi kalau soft skill baiknya dijelaskan bersama dengan deskripsi pengalaman kerja. Nah kalau hard skill itu penulisannya seperti biasa, aku nggak rekomendasi nulis pakai chart kayak gini. Kenapa? Karena copywriting dan inisiatif dua hal yang berbeda. Bagaimana itu bisa di-compare bersama dengan Microsoft App, kemampuan berbicara dan kreativitas. Jadi it's not valid gitu kan. Nah, ini kan ada skalanya nih, 15, 30, 45, 60. Nah ini skala baru lagi nih. Ini dapat skornya dari mana? Bagaimana Mbak ini kasih skor ini? Kemampuan copy, kemampuan menulisnya 60 tuh siapa yang ngasih skor? Based on feeling atau ada lembaga yang ngasih skornya? Terus kreatif juga, kenapa skornya 45 misalkan? Ya kan? Ini parameter penilaiannya apa? Kan nggak valid.
Jadi ya nggak begitu. Kalau aku jadi rekruternya ngeliat CV ini bakal aku skip. Aku cuma tahu, oh Mbak Yeni bisa copywriting, tapi aku nggak pernah tahu seberapa jago Mbak Yeni dalam copywritingnya. Oh Mbak Yeni punya inisiatif, yang mana aku ragukan, karena ini klaim sepihak aja. Kalau aku bilang sama Mbak Yeni, aku orang yang baik, Mbak Yeni percaya nggak? Nggak straightforward langsung percaya kan, kecuali aku membuktikan ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menunjukkan bahwa aku orang yang baik. Mungkin Mbak ini percaya. Kemampuan berbicara juga. Microsoft App ini bisa dijelaskan which part of the app, Word kah atau Microsoft Office kah, itu bisa ditulis juga. Nah pertanyaannya, bagaimana hard skill ditulis dalam sebuah CV? Ini aku tulis di belakangnya aja. Ada dua cara. Cara yang pertama itu berdasarkan leveling. Leveling ini ada 3 ya, common-nya. Ada beginner, ada intermediate, ada expert. Nah, misalkan kemampuan copywriting, expert. Udah kayak gini aja cukup, nggak usah dikasih bintang 1 dari 5, 3 dari 5, 5 dari 5, nggak usah. Terus aja kayak gini cukup. Ini leveling. Dan ini pun sebenarnya masih nggak begitu valid. Tapi kalau yang mau lebih keren lagi, approach-nya sama kayak nulis pengalaman kerja berdasarkan years of experience, YOE. Jadi misalkan copywriting, ini 7 years of experience. Terus Mbak Yeni punya portofolio link yang menunjukkan karya copywriting-nya, pernah nulis artikel, pernah nulis caption sosial media, kumpulannya dijadiin satu, di-compile, bisa tulis di sini. Misalkan di shorten bit.ly _ bla 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 bla. Kayak gitu. Nah, ini jauh lebih bagus daripada nulis pakai chart kayak gini. And I think that's it. Mungkin sebelum aku selesai, setiap industri itu punya standarisasi CV yang berbeda dan approach-nya berbeda. Kayak tadi misalkan kalau di startup digital, aku pribadi, misalkan as a recruiter aku nggak pernah ngeliat IPK, tapi di perusahaan-perusahaan lainnya mungkin IPK adalah sesuatu yang penting. Jadi dalam nge-review CV, sangat penting kalau seandainya teman-teman ngobrol sama seseorang yang memang bekerja di industri yang akan kalian lamar. Contohnya misalkan kalian mau ngelamar di perusahaan media, nah kalian bisa approach HR dari perusahaan media, cari tahu CV aku kalau buat ngelamar ke media udah cukup bagus apa belum. Nah, biar nggak kebingungan, kalian bisa buka maukerja.id, kalian open maukerja.id, kalian klik review CV, nanti kalian akan diminta untuk login. Tinggal login deh tuh, mau pakai Facebook, LinkedIn, atau Google account kalian. Kalau udah login, tinggal kalian filter HR-nya aja based on industri yang mau kalian lamar. Contohnya mau ngelamar di perusahaan media, tinggal klik filter industrinya, klik media, nanti ketemu HR-nya online. Terus kalian tinggal klik isi data dirinya, CV kalian, nama, latar belakang pendidikan. Habis itu lanjut deh bayar. Sekarang di maukerja.id kita udah support Dana, ada OVO, link aja, ShopeePay, GoPay, sama bank transfer. Tinggal lanjut aja, terus bayar. Nah, khusus buat kalian yang nonton video ini, seperti biasa, aku punya voucher gratis review CV yang akan aku bagi-bagi ke kalian dengan jumlah yang terbatas, jadi cepat-cepat dia dapat. Jadi kode vouchernya mungkin akan bisa dilihat di salah satu bagian di video ini, dan semoga vouchernya bisa bermanfaat. So I think that's it. Thank you for watching. Kalau kalian mau CV-nya di review, langsung aja kontak tim maukerja.id di Instagramnya @maukerja.id. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti aku coba jawab sebisa mungkin. Thank you guys. Dadah.